Masih bersama kami di Suara Jakarta. Pemirsa, dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa tugas Wakil Gubernur salah satunya adalah mengenai mengawasi kinerja pemerintah daerah. Ya mungkin kita masih ingat ya di pemerintahan sebelumnya di Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pak Ahok dengan Pak Jarot, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Ahok juga ketika itu sebagai Wakil Gubernur saling bahu-membahu begitu ya. Nah saat ini kosong tanpa ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, apakah ini dalam arti memberikan pengawasan gitu kinerja Pemda ini menjadi keteteran juga Pak Emrus? Saya pikir realitas menunjukkan ke sana, sebagai Pak Gembong juga sudah menyatakan tadi, pelayanan publik keteteran. Saya kasih contoh yang paling sederhana saja, dua contoh kecil yang bisa terverifikasi. Misalnya saya punya pengalaman dengan mengurus katakanlah pensiun istri saya di Pemda DKI, memakan waktu itu, gitu ya, tidak langsung segera diselesaikan. Yang kedua, contoh kecil, masih banyak di daerah-daerah kita di DKI ini masuk gang-gang orang yang tidak terurus, yaitu apa? Orang dengan gangguan jiwa, gitu ya, banyak di sana. Jadi orang-orang ini belum terlayani dengan baik. Belum lagi kalau kita melihat masalah-masalah lain yang bisa kalau misal kita melakukan penelitian lebih mendalam, saya kira masih banyak. Oleh karena itulah saya pikir bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta sesegera mungkin harus ada sehingga bisa memaksimalkan semua pelayanan-pelayanan publik tersebut sebagaimana yang sudah mereka janjikan. Jangan sampai nanti ketika berakhir masa jabatan gubernur kita, Wakil Gubernur ini nanti tertahan terus seperti itu, jadi pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Kalau nanti gagal pemerintahan daerah kita, yang menjadi permasalahan adalah di DPRD, tidak menghasilkan, tidak bisa membuat wakil gubernurnya seperti itu. Saya kira ini perlu sebagai evaluasi bagi teman-teman kita di DPRD DKI Jakarta. Ya, dari DPRD DKI Jakarta apakah sudah ada laporan nih, kan masih bertugas nih ya Pak ya, sampai sebelum turun masa baktinya begitu, apakah sudah ada laporan dari masyarakat bahwa mereka sudah mulai terganggu begitu ya dalam hal pelayanan publik ketika tidak ada wakil gubernur? Secara tidak langsung mungkin ya. Yang pasti begini, bukti dari terteternya Pak Anies dalam mengelola pemerintahan DKI Jakarta itu adalah contoh paling sederhana penyerapan anggaran yang begitu rendah. Iya. Karena penyerapan rendah, maka yang seharusnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat kan tertunda. Iya. Begitu loh. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita sikapi bersama. Makanya fraksi PD Perjuangan mendorong dengan teman-teman fraksi lain, ayolah segera biar Pak Anies ada pendamping. Ketika Pak Anies ada pendamping sehingga bisa berbagi tugas. Siapa yang ngurusin di administrasi, siapa yang ngurusin di lapangan. Sehingga ini bisa clear semuanya. Siapa yang ketika ada undangan dan lain semua bisa berbagi. Kalau sekarang kan ya mau tidak mau seorang diri. Jujur saya katakan memang berat kalau Pak Anies sendirian. Kita paksa kayak apapun, kita dorong kayak apapun, ya namanya bannya kempes sebelah. Kan repot juga kan. Ya mungkin Pak Gembong juga ikut menyaksikan periode sebelumnya dengan periode sekarang begitu ya, karena kan masa bakti DPRD memang diantaranya begitu ya. Nah tadi selain penyerapan anggaran yang rendah, apakah juga melihat bagaimana kinerja tadi kan masalah fungsi pengawasan ya Pak ya? Juga kinerja dari SKPD mungkin yang tadi karena bukan hanya karena anggaran tapi hal lain sehingga. Jadi gini Mbak, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, standar pemerintahan sebelumnya terlalu tinggi. Standarnya terlalu tinggi. Sehingga pelayanan saat itu tuh betul-betul pelayanan prima. Kenapa gubernur begitu strength saat itu dan gubernur begitu ditakutin, tetapi baru sebatas ditakutin. Belum itu menjadi masuk dalam hati sanubari seluruh aparatur Pemprov DKI Jakarta. Sehingga ketika ganti pemimpin, ya dia akan kembali lagi pada pola lama lagi. Nah ini sebetulnya yang perlu mungkin seperti Pak Emrus ini memberikan motivasi kuat bagaimana kita yang sudah mendapatkan gaji dari rakyat tuh betul-betul berjibaku bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan takut karena pemimpinnya begitu ya? Jadi betul-betul muncul dari hati sanubari. Gitu loh. Kalau dulu jam 8 mereka sudah siap di kantor. Sekarang kita datang jam 9 mungkin masih 1-2 Nah, hal seperti ini kan ya perlu kita perbaiki lah. Bahwa kemarin ada hal yang kurang, ya ayo kita perbaiki. Yang sudah baik, ayo kita lanjutkan. Kan tinggal begitu saja. Jangan semua juga yang dianggap warisan pemerintahan sebelumnya dianggap semuanya tidak mau diteruskan. Nah, saya kira hal seperti ini kurang bijak juga dalam kita mengelola pemerintahan daerah seperti sekarang ini gitu. Nah, dari PKS ini juga sebagai pengusung begitu ya, apakah juga terus mengingatkan kepada Pak Anies begitu bahwa dalam hal ini banyak sekali sudah mulai banyak keteteran dalam hal pelayanan publik?
yang dirasakan oleh masyarakat? Iya, saya pikir sebenarnya bukan hanya keteteran pada saat yang kemarin. Ke depan ini kita akan menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Musim hujan sebentar lagi akan tiba. Gimana pengendalian banjir saat ini? Apakah pompa-pompanya sudah dicek? Apakah kemudian alat-alat untuk pengendali banjir bekerja semuanya? Ini kan perlu seorang yang memang kemudian bekerja detail gitu, dan itu tidak mungkin dihandle seorang diri oleh seorang Anies gitu. Oleh karena itu kedepannya yang penting ya, bagaimana apa yang sudah dilakukan kemarin itu bisa dievaluasi, kemudian juga bisa diawasi gitu ya, sehingga kinerjanya itu benar-benar prima buat masyarakat. Benar Pak Gembong katakan bahwa kita harusnya memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu ya. Yang terbaik itu adalah bagaimana semua program-program itu bisa terlaksana. Kalau seorang diri bukan hanya ban kempes tapi nggak ada bannya gitu ya, satu nggak ada bannya nggak bisa jalan, berjalannya terseok-seok ya. Kita selalu mengingatkan bahwa sebenarnya ini bukannya berlepas tangan Pak Anies, tapi memang tugas Pak Anies sebenarnya sudah selesai. Ya, bahwa dia sudah mengusulkan, sudah menandatangani, dan dia sudah tidak lagi bisa kemudian mengintervensi gitu kepada Dewan. Ya, harus cepat ya, bahkan kemarin Kemendagri mengatakan untuk mempercepat aja, anggota Dewan juga ada yang protes gitu kan, jangan diintervensi gitu DPRD, biarkan mereka bekerja dengan apa adanya gitu. Nah, saya pikir kita semuanya berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat, sehingga pemilihan wakil gubernur ini seharusnya memang dipercepat ya. Ya, sosoknya sudah ada dari PKS, 2 orang itu. Betul. Menurut Pak Agung sendiri, apakah memang itu sosok yang paling pas untuk mendampingi Pak Anies tadi ini untuk menghadapi kerja beratnya begitu ya, mendampingi selama sampai akhir masa bakti Pak Anies? Iya, itu adalah yang terbaik yang kita berikan, PKS berikan. Dua-duanya punya kelebihan dan bisa jadi punya kekurangan ya, tapi itu adalah yang terbaik, yang bahkan fit and proper test yang kemarin dilaksanakan gitu ya, kita ikuti, dan mereka juga sudah di fit and proper test oleh para independen gitu, dari partai, dari independen segala macam. Saya pikir sudah tidak ada masalah untuk kedua calon tersebut gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan ya mereka bisa boleh sedikit saya tambahkan? Iya, tampaknya Pak Emrus gemas begitu ya, tinggal udah 2 nama, tinggal ketok saja lama sekali begitu ya. Jadi artinya dari Pak Agus saya melihat kan pekerjaan Pemda DKI sekarang makin banyak, hujan datang bisa banjir semua. Jadi kalau Jakarta nanti banjir, yang kita protes DPRD-nya, bukan gubernurnya. Kenapa nggak diberikan wakil gubernurnya gitu loh. Jadi supaya masyarakat nanti tidak salah alamat, karena pelayanan publik tidak terlayani. Karena yang kurang ini adalah dari DPRD yang tidak memutuskan siapa wakil gubernur kita, terutama siapa partai pengusung, karena persoalannya tadi di situ. Jadi supaya jangan masyarakat salah alamat nanti ketika ada pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Oke. Jangan sampai meninggalkan cerita tidak baik begitu ya Pak. Pak Gembong, ini mungkin yang harus terus diingatkan kepada rekan-rekan di DPRD DKI Jakarta. Siap. Jadi ya ini perlu ada komitmen bersama lah. Saya kira semua beretiket baik untuk bisa bersama-sama membangun Jakarta ke arah yang lebih baik. Sama, semua punya arah yang sama. Tinggal pintu masuknya yang perlu kita samakan. Saya kira itu. Pintu masuk seperti apa nih Pak? Kita akan bahas nanti. Pintu masuk dalam arti kan begini. Bahwa tahan dulu, kita akan balik kajian nanti. Kami masih punya satu bagian lagi untuk bersama Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.